warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Hamidah, Sekretaris Camat Kecamatan Rungkut. Pada kali ini saya akan menceritakan tentang sejarah Masjid Jami Peneleh yang ada di kota Surabaya. Berdasarkan Ensiklopedia Sejarah dan Budaya Kota Surabaya, kawasan Peneleh mempunyai aneka cerita, peristiwa penting dalam sejarah perkembangan kota Surabaya. Kawasan yang di dalamnya amat sederhana kini telah menjadi saksi bisu kemajuan kota Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia. Setiap kampung di Kelurahan Peneleh memiliki karakteristik dan penggolongan yang memiliki ciri khas seperti pada Kampung Peneleh dan Kampung Pelampitan dengan warganya yang cenderung agamis. Nuansa Islam di daerah ini tidak terlepas dari adanya Masjid Jami Peneleh yang dibangun oleh Sunan Ampel pada abad 15. Kawasan Peneleh menyimpan aneka cerita dan peristiwa penting dalam sejarah perkembangan kota Surabaya. Kawasan yang dulunya amat sederhana kini telah menjadi saksi bisu kemajuan kota Surabaya sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia. Setiap kampung di Kelurahan Peneleh memiliki karakteristik dan penggolongan yang memiliki ciri khas seperti pada Kampung Peneleh dan Kampung Pelampitan dengan warga yang cenderung agamis. Nuansa Islam di daerah ini tidak terlepas dari adanya Masjid Jami Peneleh yang menjadi salah satu masjid tertua di kota Surabaya. Masjid ini sudah ada sejak masa Sunan Ampel, yakni Raden Rahmat, yang memiliki peran penting dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Lalu kian lama berkembang menjadi pusat keagamaan dan sosial bagi masyarakat sekitar. Masjid Jami Peneleh berdiri di tengah pemukiman padat penduduk dengan tetap mempertahankan arsitektur kuno. Di samping itu masih melakukan beberapa renovasi dan perbaikan agar bangunan tetap berdiri kokoh. Masjid Jami Peneleh ini juga ada 10 pilar yang melambangkan malaikat-malaikat yang harus diketahui oleh umat muslim di dunia. Terdapat 10 tiang dari kayu jati sebagai penyangga atap dengan sebutan Soko Guru yang melambangkan 10 malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid ini juga dikelilingi 25 ventilasi yang terukir dengan lafaz Arab, yakni nama-nama dari 25 nabi, mulai dari Nabi Adam sampai Muhammad. Selain itu, pada langit-langit atap masjid terdapat nama-nama sahabat Nabi Muhammad SAW. Jika diamati lebih dalam bentuk dari Masjid Jami Peneleh, bak perahu terbalik yang menghadap ke arah barat dengan memiliki makna mengajak umat muslim untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam dinding kaca ini terdapat nama-nama nabi-nabi, 25 nabi yang harus kita ingat sebagai umat muslim. Yang pertama adalah Nabi Adam, sampai 25 nabi yang terakhir adalah Nabiullah Muhammad. Menurut Bapak Sofyan selaku Ketua Takmir Masjid Jami Peneleh, masjid ini memiliki jam bencet untuk menentukan waktu sholat yang sudah digunakan dan dikenal sejak zaman Wali Songo. Tidak semua masjid di kota Surabaya memiliki jam bencet. Menurut sumber, hanya Masjid Jami Peneleh, Masjid Ampel, dan Masjid Kemayoran yang memiliki jam kuno tersebut.
Dahulu kala masjid ini digunakan sebagai markas oleh Laskar Hizbullah untuk melawan penjajah dan mengelabuhi musuh dari luar. Selain itu, Laskar Hizbullah juga melakukan diskusi untuk membentuk strategi melawan penjajah. Di dalam bangunan ini juga terdapat sumur kecil yang pada masa peperangan digunakan sebagai tempat penyimpanan senjata oleh Laskar Hizbullah untuk melawan penjajah. Konon masyarakat setempat percaya bahwa sumur di masjid ini memiliki hubungan dengan sumur di Masjid Sunan Ampel. Bahkan ada yang mempercayai jika sumur tersebut berhubungan dengan sumur yang ada di Mekah yang airnya menyerupai Zam-Zam. Namun setelah sekian lama sumur tersebut ditutup untuk menghindari pengkultusan dan merusak akidah agama. Takmir Masjid Peneleh akhirnya menutup sumur tersebut. Selain sumur yang menjadi saksi sejarah sebagai tempat penyimpanan senjata oleh Laskar Hizbullah, terdapat menara masjid yang menjadi tempat pengintaian oleh Laskar Hizbullah saat masa peperangan. Demikianlah tadi cerita tentang Masjid Jami Peneleh yang ada di kota Surabaya. Semoga bermanfaat bagi kita semua tentang sejarah Masjid Jami Peneleh di Surabaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.